Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat berjumpa kembali dengan saya Rusman pada pelajaran kimia organik. Semoga kalian semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar kimia organik. Saya awali pertemuan ini dengan menyampaikan sebuah pantun. Balonku ada 5, lepas 1 dikejar hingga panik. Hatiku berbunga-bunga kala bertemu pelajaran kimia organik. Ingat, pantun adalah doa. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya ingin memastikan dulu bahwa kalian dalam keadaan sehat, konsentrasi, dan siap belajar kimia organik. Caranya, cukup kalian dengan merespon arahan saya. Nah, respon yang diberikan itu harus dijawab dan diberikan dengan cepat dan jujur. Regulasinya, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Jika jawabannya iya, maka gigitlah bibir yang paling atas. Jika jawabannya tidak, maka gigitlah bibir yang paling bawah. Tapi ingat, bibir yang digigit adalah bibir kalian sendiri, bukan milik orang lain. Apalagi menggigit bibir wajan yang sedang digunakan untuk menggoreng bala-bala. Baiklah, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan dan kalian jawab dengan cepat dengan respon tadi. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian sudah makan? Apakah kalian sedang bahagia? Apakah kalian sedang tersakiti? Apakah kalian sedang jatuh cinta saat ini? Apakah kalian sudah siap belajar kimia organik? Oke, baiklah, kalau kalian sudah siap belajar kimia organik, saya akan melanjutkan materi kimia organik ke materi berikutnya. Pada pertemuan terdahulu, atau pertemuan sebelumnya, kalian sudah mendapatkan materi tentang basic knowledge of organic chemistry. Khususnya, yaitu materi tentang brief history of organic chemistry, sejarah singkat kimia organik, organic and inorganic compound, perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik, the uniqueness of carbon atoms, keistimewaan atom karbon atau keunikan dari atom karbon. Nah, saya ingin menuntaskan materi basic knowledge of organic chemistry ini dengan menyampaikan materi tentang types of carbon atoms, jenis-jenis atom karbon, structural features of organic compounds, bagaimana kita mempresentasikan struktur senyawa-senyawa organik agar mudah dikenali dan dipahami. Dan materi terakhir adalah classification of organic compound. Artinya pengelompokan senyawa organik. Tujuannya untuk mempermudah dalam mengenali. Baiklah, kita lanjutkan materi berikutnya ke materi yang pertama, yaitu types of carbon atoms. Pada materi ini kita akan belajar tentang jenis-jenis dari atom karbon. Nah, atom karbon di dalam suatu senyawa alkana atau suatu senyawa organik yang lainnya diklasifikasikan berdasarkan jumlah atom karbon yang terikat secara langsung terhadap atom karbon tersebut. Nah, kita lihat perbedaannya di mana. Jadi berdasarkan definisi tadi, itu terdapat 4 jenis atom karbon. Yang pertama primary, yang kedua secondary, yang ketiga tertiary, dan yang keempat quaternary. Perbedaannya di mana? Kalau atom karbon primer, di sini tulisan warna merah ini, itu adalah atom karbon yang terikat dengan satu atom tetangganya, yaitu mengikat CH2 ini, secara langsung. Atom karbon sekunder adalah atom karbon yang terikat langsung dengan 2 atom karbon yang lainnya. Yang CH2 ini dia mengikat CH3 dan juga mengikat CH2. Jadi ada 2 atom karbon yang dia ikat.
Atom karbon tersier adalah atom karbon di mana dia terikat dengan 3 atom karbon yang lainnya. Di sini dia bentuknya CH, dia mengikat CH3, mengikat CH2, dan mengikat karbon yang berwarna biru ini. Kemudian atom karbon quaternary, yaitu atom karbon yang terikat dengan 4 atom karbon yang lainnya secara langsung. Di sini digambarkan dengan atom C yang berwarna biru. Dia mengikat CH3 sebanyak 3 dan mengikat CH. Artinya ada 4 karbon yang dia ikat. Nah, dengan melihat bentuk dari struktur atau dari atom karbon ini, maka atom karbon primer juga bisa dikenal sebagai atom karbon di mana dia mengikat 3 atom hidrogen. Ini artinya apa? Nah, kita ingat bahwa tangan dari atom karbon itu ada 4. Karena satu sudah terikat dengan atom karbon, maka masih ada 3 tangan yang kosong. Nah, 3 tangan yang kosong ini diisi dengan atom hidrogen. Sehingga atom karbon primer itu bentuknya sebagai CH3. Atom karbon sekunder, karena dia mengikat 2, berarti ada 2 atom hidrogen. Berarti dia bentuknya CH2. Atom karbon tersier, dia mengikat 3 atom karbon yang lainnya. Berarti bentuk dia itu adalah sebagai CH. Atom karbon quaternary, dia mengikat 4 atom karbon yang lainnya. Maka dia sudah tidak memiliki hidrogen lain. Nah, coba kita pelajari di sini ya. Ini ada satu contoh struktur senyawa organik di mana karbon-karbonnya diberi nomor dengan warna biru. Ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Tugas kalian itu adalah mengidentifikasi jenis karbon apa yang terdapat pada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Yang nomor 1 itu adalah atom karbon di mana dia mengikat satu atom tetangganya. Nah, sedangkan dia sendiri berada dalam bentuk CH3, maka dia disebut dengan atom karbon primer. Atom karbon yang nomor 2, dia mengikat 4 atom tetangganya, atau dia tidak mengikat hidrogen, maka disebut dengan atom karbon quaternary. Atom karbon yang nomor 3, dia mengikat 2 atom karbon tetangganya, dan dia sendiri mengikat 2 atom hidrogen, maka dia kita sebut sebagai secondary carbon. Atom karbon yang nomor 4, dia mengikat 3 atom tetangganya, dan dia masih mengikat 1 hidrogen, maka kita sebut sebagai atom karbon tersier. Dan atom karbon nomor 5 itu sama dengan atom karbon nomor 1, mengikat 3 hidrogen dan mengikat 1 atom karbon tetangganya. Kita sebut sebagai atom karbon primer. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini saya merangkum jenis-jenis atom karbon dalam bentuk suatu tabel. Tabel ini berisi tentang definisi dari atom karbon primer, sekunder, tersier, dan quaternary. Simbolnya, jumlah atom karbon yang terikatnya, atau jumlah hidrogen yang terikatnya. Kita mulai dari yang primer. Primary carbon ini itu biasanya disimbolkan dengan huruf CP, atau 1 derajat. Atom karbon sekunder disimbolkan dengan huruf CS atau 2 derajat. Atom karbon tersier disimbolkan dengan CT atau 3 derajat. Atom karbon quaternary disimbolkan dengan huruf CQ atau 4 derajat. Jumlah atom karbon yang terikat pada atom tersebut ini sudah dipastikan. Kalau primer 1, sekunder 2, tersier 3, dan quaternary 4. Sementara jumlah hidrogen yang terikat pada masing-masing karbon ini adalah kalau primer 3, sekunder 2, tertier 1, dan quaternary tidak mengikat atom hidrogen. Sehingga boleh dikatakan bahwa atom karbon primer ini bentuknya CH3, sekunder CH2, tersier CH, dan quaternary C. Nah, ini ada satu contoh permasalahan. Di sini kalian diminta untuk menentukan berapa jumlah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan quaternary yang terdapat pada senyawa dengan gambar seperti ini.
sudah bisa dipastikan bahwa di sini yang menjadi atom karbon primernya itu bentuknya CH3. Di sini ada 5. Atom karbon sekunder bentuknya CH2 ada 1. Tersier bentuknya CH ada 1. Dan quaternary bentuknya C ada 1. Sehingga kita bisa menjawab soal ini dan saya tampilkan dalam suatu tabel. Jadi untuk yang C primer, jumlah karbonnya ada 5. Sekunder ada 1, tersier ada 1, dan quaternary ada 1. Total karbon adalah 8. Nah, itu tentang jenis-jenis atom karbon. Nah, berikutnya, di sini ada suatu alat bantu, molecular student set, atau kita sebut dengan MOLIMON, di mana alat bantu ini bisa menggambarkan bentuk 3 dimensi dari jenis-jenis atom karbon. Nah, karena kita belajar senyawa hidrokarbon, maka senyawa hidrokarbon kan isinya hanya senyawa atau hanya atom hidrogen dan karbon. Nah, berdasarkan model molekul ini, atom hidrogen dilambangkan dengan warna putih, bola putih, dan atom karbon dilambangkan dengan bola yang berwarna hitam. Kalian bisa memiliki MOLIMON ini di rumah, karena banyak sekali dijual di toko-toko online, dan di sini harganya juga cukup murah, hanya Rp230.000, dan ini sama dengan uang jajan kalian selama 1 jam. Jadi kalau kalian rencana ingin membeli puluhan set dari MOLIMON ini, kalian bisa membelinya. Nah, kita lihat di sini adalah contoh bentuk 3 dimensi untuk atom karbon primer, di mana yang bulatan hitam ini dia mengikat satu atom karbon tetangganya. Yang contoh berikutnya, ini karbon sekunder. Kita lihat atom karbon yang tengah, dia mengikat 2 atom karbon yang lainnya. Contoh berikutnya, atom karbon tersier. Kita lihat yang karbon tengah, dia mengikat 3 atom yang lainnya. Dan yang terakhir ada atom karbon quaternary. Kita lihat karbon yang tengahnya, dia mengikat 4 atom tetangganya. Itulah jenis-jenis atom karbon. Insya Allah kalian akan memahami jenis-jenis atom karbon ini dengan lancar. Nah, kita lanjut ke materi structural features of organic compound. Ini tujuannya adalah kita ingin memperlihatkan bentuk-bentuk senyawa organik itu bisa digambarkan dalam berapa cara, atau ada bentuk apa saja untuk suatu senyawa organik. Nah, teori untuk penggambaran senyawa organik itu kita bisa menggunakan teori penulisan atom Lewis, atau yang menggunakan dot, atau juga menggunakan strip dash. Nah, struktur organik dari suatu senyawa organik itu dapat diperlihatkan dalam berbagai cara, atau dapat digambarkan dalam berbagai cara. Yang pertama, itu ada yang namanya completed or expanded structural. Ini artinya struktur lengkap atau struktur luas gitu ya. Yang kedua, ada condensed structural. Kita sebut sebagai struktur kondens atau struktur mampat. Yang ketiga ada full condensed structural, artinya struktur mampat penuh. Dan yang terakhir itu ada line structural, artinya struktur yang digambarkan dalam bentuk garis atau bond line structural. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, bagaimana cara menggambarkan senyawa organik dalam bentuk completed structural. Di sini untuk menggambarkan semua jenis struktur, kita bisa menggunakan N-Pin10 atau C5H12S-amidal. Jadi kita menggunakan N-pentana itu sebagai model, sebagai contohnya. Nah, di sini ada tulisan huruf N. N itu artinya normal, atau stand for normal, artinya lurus. Nah, jadi kita menggambarkan senyawa pentana yang lurus dalam berbagai bentuk. Yang pertama dalam bentuk completed. Ini regulasinya adalah yang pertama show all atoms.
perlihatkan semua atom. Nah, karena alkana ini atomnya hanya terdiri dari karbon dan hidrogen saja, maka kita harus memperlihatkan semua atom karbonnya dan semua atom hidrogennya. Kemudian regulasi yang kedua itu solve all bonding. Di sini ada dua jenis ikatan, yaitu ikatan CC bond dan CH bond, atau ikatan CC dan ikatan CH. Ini semuanya harus diperlihatkan di dalam penulisan senyawa organik. Bagaimana cara menggambarkan struktur komplit untuk senyawa N-penten? Ini ada contohnya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau ada pertanyaan, dengan melihat gambar seperti ini, kita bisa menentukan yang pertama, apa rumus molekul dari senyawa ini. Rumus molekul dari senyawa ini adalah C5H12, karena C-nya ada 5 dan hidrogennya ada 12. Kemudian ada pertanyaan lanjutannya, ada berapa jumlah hidrogennya? Jumlah hidrogennya sudah jelas, ada 12. Berapa jumlah karbonnya? Jumlah karbonnya sudah jelas juga, ada 5. Tapi ketika kita ditanyakan berapa jumlah CC bond dan CH bond, maka kita harus menghitung. Untuk langkah awal kita menghitungnya secara manual dulu juga nggak apa-apa. Nanti ada cara cepat untuk menghitung jumlah ikatan CC dan jumlah ikatan CH. Nah, ikatan CC ini adalah ikatan yang terjadi antara atom C dengan C. Nah, ini berarti di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada 4 jumlah ikatan CC. Dan jumlah ikatan H itu sama dengan jumlah hidrogen yang terdapat pada rumus molekul tersebut. Tadi disebutkan bahwa rumus molekul di sini ini ada 12 hidrogen. Maka ikatan CH-nya itu ada sebanyak 12. Kalau tidak percaya bisa kita hitung sendiri ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paham ya untuk penulisan expanded structural. Nah, ini penulisan rumus lengkap ini ada untung ruginya. Kalau keuntungannya sih kita bisa melihat semua atom dengan jelas jumlahnya berapa, bisa melihat semua ikatannya ada berapa, dan gambarnya juga lebih jelas. Nah, kelemahannya penulisan senyawa dengan menggambarkan completed structural itu adalah makan tempat dan lama dalam menuliskannya. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua, yaitu penulisan dengan condensed structure atau struktur mampat atau struktur kondens. Nah, regulasinya adalah yang pertama, show all atoms. Perlihatkan semua atom yang ada pada senyawa tersebut. Karena di sini kita menggunakan N-penten sebagai model, maka di sini atom karbon yang ada pada senyawa tersebut adalah karbon dan hidrogen saja. Kemudian show CC bond. Perlihatkan semua ikatan CC-nya. Omit CH bond, artinya sembunyikan ikatan CH-nya. Gimana sih caranya? Nah, ini ada bagian mengkonversi ya dari bentuk yang tadi, yang dari completed ke dalam bentuk kondens. Kita lihat jumlah karbonnya ada 5, semuanya ada 5. 2, 3, 4, 5. Ini C ini mengikat 3 hidrogen, maka kita tulis CH3. C mengikat 2 hidrogen, CH2. Mengikat 2 hidrogen, CH2. Mengikat 2 hidrogen, CH2. Dan ini mengikat 3 hidrogen, kita gambarkan sebagai CH3. Nah, karena di sini harus menunjukkan ikatan CC-nya, maka di sini masih ada ikatan antara C dengan C. C dengan C. Ini juga dengan C ini, C yang ini dengan C yang ini. Nah, tetapi di sini ikatan CH yang ininya ini tidak diperlihatkan, sehingga kita hanya cukup menggambarkan karena hidrogennya hanya 3 yang terikat, maka di sini penulisannya CH3, CH2, 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 CH3. Dan ikatan CH-nya tidak nampak, artinya tidak diperlihatkan. Itu penggambaran condensed structural. Berikutnya ada penggambaran suatu senyawa dengan menggunakan full condensed structural. Ini mirip dengan condensed structural, cuma bedanya kalau di dalam condensed structural itu tadi ikatan CC-nya masih diperlihatkan, tetapi di sini ikatan CC-nya tidak diperlihatkan. Jadi semua atomnya diperlihatkan, tapi ikatan CC dan ikatan CH-nya tidak diperlihatkan. Kayak gimana sih menggambarkannya? Kita coba lihat ada contohnya. Nah, ini CH3. Tadi kan masih ada CC-nya.
yang ikat. Sekarang CC-nya tidak dilengkapkan. Jadi CH3, jadi digambarkannya seperti ini. CH3, CH2, 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 CH3. Jadi tidak ada dihilangkan CC-nya. Jadi ini lebih namanya full condense. Kemudian ini juga karena CH2-nya ada 3, ini bisa kita gambarkan menjadi lebih mempat lagi sebagai CH3 kurung buka, karena CH2-nya ada 3, maka di sini CH2 3 kali kemudian CH. Ini penggambaran dalam bentuk full condense. Nah, ini yang terakhir itu ada penggambaran dalam bentuk bond line structural. Kita masih tetap menggunakan C5H12 sebagai model. Cuma di sini ada hal yang harus diingat, bahwa karena ini bentuknya garis, jadi kita harus ingat catatannya bahwa C primer itu tadi bentuknya CH3, C sekunder bentuknya CH2, C tersier bentuknya CH. Nah, regulasinya di sini adalah omit all atoms, jadi sembunyikan semua atom karbon dan hidrogennya. Nah, kemudian all bondings is symbolized by line. Semua ikatan disimbolkan dengan garis. Ikatan dengan garis. Cuma sini ada harus catat bahwa ikatan antara dua atom karbon itu digambarkan dengan satu garis. Nah, sekarang bagaimana cara mengkonversi suatu senyawa tertentu ke dalam bentuk line structural. Kita lihat ya. Di sini kita ambil contoh yang tadi ini adalah tadi CH3 ini itu letaknya selalu di ujung. Maka di sini kita gambarkan sebagai T satu titik. Kemudian dia berikatan dengan gambar satu garis. Ini magic jug seperti atas bawah. Nah, di sini ini CH3 karena karbon ini dia mengikat dengan CH2. Ini CH2 dan ini CH3. Nah, ini bentuk lainnya seperti ini. Atau ada bentuk lain kalau kalian misalnya sukanya menggambarkan titiknya itu mulainya dari atas seperti ini. Ini juga benar ya. Digambarkan 1 2 3 4 5. Jadi setiap potongan ini adalah satu karbon. Jadi ini sama dengan CH3, CH2, 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 CH3. Paham ya? Dan ini ada satu tantangan di mana kalau kalian sudah bisa mengerjakan ini dengan baik, berarti insya Allah kalian akan masuk surga. Nah, ini bagaimana cara memahami atau mengkonversi suatu bentuk ke dalam bentuk yang lainnya. Anggap aja ini sebagai soalnya, ini bentuknya adalah condense. Nah, kita ingin mengubah ini ke dalam bentuk yang completed dulu. Ya. Caranya gimana? Lebih gampang ya. C ini mengikat 3 atom hidrogen. C ini ada 3 atom hidrogen. Terikat lagi dengan C, mana C ini mengikat hidrogen dan karbon dan 3 atom hidrogen. Jadi kalau itu sesuai dengan karbon yang terikat dan jumlah hidrogen yang terikat. Pokoknya ini melengkap banget. Nah, sekarang bagaimana mengubah ini ke dalam bentuk full condense? Nah, ini tantangan yang agak berat karena sekali kesalahan dalam menginterpretasikan perubahannya. Nah, kita lihat di sini ada caranya adalah kita lihat atom karbon yang lurusnya dulu. Nah, di antara atom karbon yang lurus ini, apakah ada yang terikat dengan atom karbon yang lainnya? Nah, kita lihat, yang CH3 ini tidak ada terikat dengan atom karbon yang lainnya. Nah, yang CH ini terikat dengan 2 atom atau 2 gugus CH3. Maka kita gambarkannya adalah CH, kurung buka, CH3 2 kali. Nah, yang CH ini terikat lagi dengan CH. Seperti ini. Kemudian yang CH ini terikat dengan CH3, maka CH kurung buka CH3. Nah, yang CH ini terikat dengan karbon, di mana karbon ini mengikat 2 gugus CH3. Maka kita menggambarkannya C kurung buka CH3 kali. Kemudian di sini ada CH2, ini kan CH2. Setelah ini terikat dengan CH3. Kita bisa mengubah senyawa ini menjadi bentuk. Ini akhirnya mengubah bentuk dari kondens ke dalam bentuk lain. Ini lebih sebenarnya agak cukup ribet, tetapi bentuk yang paling banyak disukai oleh orang-orang kimia ya. Jadi kalau menggambarkan struktur itu lebih memilih dalam bentuk lain karena penulisannya cepat ya. Tapi kalau bagi pemula itu biasanya suka kesalahan dalam menghitung karbon dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan kalian akan menyukai penulisan struktur dalam bentuk garis ini karena lebih mudah dan lebih cepat. Nah, sekarang bagaimana mengubahnya?
Ini kita lihat atom ada 1, 2, 3, 4, 5, garis sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau titik sebanyak 6. Jadi kita mulainya dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita amati, pada atom C yang nomor 2 dari kiri ini, dia mengikat CH3. Nah, berarti nomor 2 kan di sini. Karena ini CH3 bentuknya ke bawah, maka CH3-nya ke bawah. Kemudian dia mengikat satu CH3. Karena di sini arahnya ke atas, maka garisnya ke atas. Nah, C yang ke bawah. Maka kita gambarkan satu garis atas, satu garis ke bawah. Berikutnya ada CH2 ini, dan terakhir ada CH3 seperti ini. Ini gampang sekali, cuma memang kita kalau di awal ini memerlukan yang namanya jam terbang ya. Jadi kita harus banyak belajar dan juga banyak latihan. Nah, berikutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu classification of organic compound. Tujuan dari classification of organic compound itu adalah ingin melompokan senyawa itu agar mudah diingat dan mudah dipelajari. Nah, di sini ada suatu bagan yang merangkum semua golongan senyawa organik. Sebenarnya pengelompokan senyawa organik itu versinya banyak ya. Saya pada tahun sebelumnya itu mengelompokkan senyawa organik itu berdasarkan komposisi atomnya. Ada yang mengandung hidrokarbon saja, kita sebut senyawa hidrokarbon, dan ada yang mengandung atom lain selain senyawa hidrokarbon, atau kita sebut sebagai derivatives of hydrocarbon, turunan senyawa hidrokarbon. Tapi yang ini baru dijelaskan tahun ini dengan tujuan ini supaya lebih mudah dalam mempelajari penggolongan. Nah, dasar dari penggolongan senyawa organik yang sekarang ini adalah berdasarkan pada bentuk dari senyawanya atau bentuk dan ikatan dari senyawanya. Kita lihat ya, berdasarkan bentuknya, senyawa organik ini is divided into main categories. Dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama ada acyclic atau dalam sinonim yang lainnya adalah open chain. Artinya dia rantainya terbuka. Yang kedua ada cyclic atau kita sebut dengan closed chain, artinya rantainya tertutup. Nah, dalam suatu senyawa organik, acyclic ini kita sebut juga sebagai alipatik. Nah, bedanya acyclic dengan alipatik, kalau acyclic itu hanya bentuk, jadi semua apapun benda, senyawa yang bentuknya terbuka, kita sebut sebagai acyclic. Tidak hanya pada senyawa organik saja. Tapi kalau alipatik adalah penyebutan bentuk dari senyawa organik yang rantainya terbuka. Kita bahas untuk yang acyclic dulu. Acyclic atau kita sebut dengan alipatik senyawa organik. Kalau isinya hidrogen dan karbon, kita sebutnya alipatik hidrokarbon. Ini dibagi ke dalam 2 bentuk lagi. Yang pertama ada saturated, dan yang kedua ada unsaturated. Saturated ini artinya jenuh, berarti ikatannya tunggal. Senyawa yang termasuk ke dalam kategori ini salah satunya adalah senyawa alkana atau alken, yang akan kita perdalam lebih lanjut lagi. Kemudian alipatik yang kedua itu bentuknya adalah unsaturated, artinya tidak jenuh. Berarti dia mengandung ikatan rangkap 2 atau mengandung ikatan rangkap 3, minimal 1. Termasuk ke dalam kategori ini adalah alkin. Alkin mengandung ikatan rangkap 2, sementara alkyne ini mengandung minimal 1 ikatan rangkap 3. Untuk yang bentuk acyclic sudah selesai. Dan yang baik saturated maupun unsaturated itu bentuknya juga bisa dibagi 2 lagi. Ada yang bentuk straight atau lurus, dan juga ada yang bentuk branch, artinya bercabang. Nah, itu bentuk kategori yang lainnya. Nah, kelompok berikutnya ada kelompok cyclic. Cyclic artinya bentuknya melingkar atau closed chain. Terbagi lagi ke dalam 2 kelompok, yaitu ada homocyclic dan heterocyclic. Homo artinya sama, artinya atom-atom penyusunan yang di dalam cincinnya ini dia senyawa karbon, atom karbon semuanya. Tapi kalau yang heterocyclic itu salah satu atom karbon digantikan oleh atom yang lain, misalnya oksigen, nitrogen, atau sulfur. Nanti kita ada contoh-contohnya untuk lebih mudah mempelajari. Yang homocyclic ini dibagi lagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu ada alicyclic dan aromatic. Alicyclic artinya dia yang bentuknya melingkar.
tapi ikatan rangkapnya itu tidak berselang-seling. Nah, salah satu contoh ke dalam senyawa alisiklik itu adalah cycloalkane. Dia bentuknya siklik tapi ikatannya mengandung ikatan tunggal, tidak mengandung ikatan rangkap. Yang kedua ada cycloalkene. Dia mengandung satu ikatan rangkap, minimal satu ikatan rangkap di dalam cincinnya. Dan berikutnya ada cycloalkyne. Dia mengandung minimal satu ikatan rangkap 3 di dalam cincinnya. Bedanya alisiklik dengan aromatik, kalau aromatik itu minimal dia mengandung ikatan rangkap 2 berselang-seling sebanyak 3 kali. Rangkap 2, tunggal, rangkap 2, tunggal, rangkap 2. Ini secara berselang-seling. Nah, kita lihat perbedaannya masing-masing senyawa, golongan senyawa organik tersebut dalam bentuk satu tabel. Saya udah membuat tabel istilah-istilah dari senyawa-senyawa organik, definisi beserta contohnya. Nah, yang pertama, di sini ada organic compound. Kita tahu bahwa organic compound itu adalah senyawa yang mengandung atom karbon. Jadi ini bentuknya bisa apa saja. Yang penting dia isinya adalah ada atom karbonnya. Kemudian hidrokarbon. Hidrokarbon itu adalah senyawa organik yang isinya, kalau dilihat dari katanya, hidro artinya hidrogen, dan karbon artinya karbon. Jadi isinya adalah atom hidrogen dan karbon. Ini contoh-contohnya. Ada rangkap 2, rangkap 3, ada bentuknya siklik. Dalam siklik juga ada rangkap 2 ataupun rangkap 3. Tapi isinya semuanya terdiri dari atom hidrogen dan karbon. Berikutnya ada derivatives of hydrocarbon. Derivatives itu artinya turunan dari senyawa hidrokarbon. Nah, ini mengandung atom karbon, hidrogen, dan atom yang lainnya. Contohnya di sini adalah CH3OH, ini golongan alkohol. COC, ini golongan ether. Kemudian juga bentuknya siklik, tapi di atasnya adalah atom O. Kemudian di sini ada keton, dan di sini juga ada senyawa amina. Ini semuanya namanya derivatives of hydrocarbon. Berikutnya ada asiklik. Asiklik artinya open chain, rantai terbuka. Bisa straight dan juga bisa branch. Bisa lurus dan bisa bercabang. Ini contohnya, ada yang tunggal, rangkap 2, rangkap 3, ada yang tunggal bercabang. Berikutnya ada cyclic. Cyclic itu artinya closed chain, artinya rantai tertutup. Rantai tutupnya itu bisa ikatannya tunggal, atau ada rangkap 2-nya, atau ada rangkap 3-nya, atau ada rangkap 2 berselang-seling sebanyak 3. Dan berikutnya ada alipatik. Tadi katakan bahwa alipatik itu merupakan senyawa organik yang bentuknya asiklik atau open chain. Contohnya seperti ini. Ada tunggal, rangkap 2, rangkap 3, atau yang tunggal bercabang. Selanjutnya, ada pengelompokan senyawa alisiklik. Di bentuknya siklik dan sifatnya juga sama dengan alipatik. Contohnya seperti ini. Pokoknya bentuknya tertutup. Mau ikatannya tunggal, atau ada rangkap 2, atau rangkap 3, terserah. Yang penting bentuknya tertutup. Saturated, artinya tiap-tiap karbon ini berikatan dengan 4 atom yang lainnya, tapi ikatannya tunggal. Contohnya di sini ada senyawa-senyawa yang bentuknya bercabang seperti ini. Ini semuanya ke dalam bentuk saturated. Artinya di sini tidak mengandung ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Berikutnya ada istilah unsaturated. Jadi mengandung minimal ada satu atom karbon rangkap minimal ada satu ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Ini contohnya. Beda dengan saturated, kalau saturated tunggal semua, kalau unsaturated ada rangkap 2 atau rangkap 3. Selanjutnya ada homocyclic. Homocyclic ini dia bentuknya siklik, tetapi atom-atom penyusunnya itu adalah karbon. Jadi di dalam cincinnya itu adalah atom karbon semuanya. Nah, kalau kita ingin melihat dengan yang lain, sini ya. Tadi ada homosiklik, perbandingannya adalah heterosiklik ya. Kalau homosiklik semuanya karbon, kalau heterosiklik di sini salah satu atom karbonnya digantikan, salah satu atau 2 atom karbonnya digantikan oleh nitrogen, oksigen, sulfur, dan lain sebagainya. Jadi dalam cincinnya itu mengandung atom yang lain selain atom karbon. Dan terakhir di sini ada aromatik.
Nah, aromatik itu cirinya adalah bentuknya sih, ini untuk yang definisi secara orang awam ya. Bentuk aromatik ini bentuknya cyclic, dia mengandung cincin yang datar atau ada delokalisasi ikatan pi atau mengandung ikatan rangkap 2 berselang-seling minimal 3. Maksudnya kayak gimana? Ini rangkap 2 berselang-seling tunggal, rangkap 2 tunggal, rangkap 2 tunggal. Ini kita sebut sebagai aromatik. Ini juga merupakan senyawa aromatik karena di sini terkonjugasi, jadi ikatannya tidak terputus, berselang-seling. 2 tunggal, 2 tunggal, 2 tunggal, dan sebagainya. Nah, definisi aromatik ini adalah tadi adalah definisi, sekali lagi ini adalah definisi aromatik untuk yang awal belajar kimia organik. Tapi nanti ada definisi aromatik yang diatur atau yang berdasarkan pada aturan yang namanya aturan Hakel. Ya, nanti akan dipelajari di kelas 12 untuk materi senyawa hidrokarbon aromatik. Nah, terakhir ini ada soal ya, di mana kalian harus mengelompokkan senyawa-senyawa ini ke dalam kelompok tertentu atau ke dalam kelas tertentu. Nah, untuk yang gambar pertama, kalau kita lihat ini semuanya ikatannya tunggal, terbuka. Nah, kalau yang tunggal itu namanya adalah tadi saturated. Kalau keadaannya terbuka namanya alifatik dan isinya ini adalah karbon dan hidrogen. Sehingga senyawa nomor 1 ini kita sebut sebagai saturated alifatik hidrokarbon. Saturated artinya tunggal, alifatik artinya terbuka, hidrokarbon artinya dia terdiri dari atom hidrogen dan karbon saja. Soal yang nomor 2, bentuknya terbuka, tapi di sini unsaturated. Berarti namanya adalah unsaturated alifatik hidrokarbon. Ikatan 2 tidak jenuh, alifatik terbuka, hidrokarbon artinya terdiri dari hidrogen dan karbon saja. Yang nomor 3 sudah dipastikan bahwa di sini ada 2 atom karbon yang digantikan dengan oksigen dan nitrogen. Maka kita menyebutnya ini adalah senyawa heterocyclic. Yang keempat, bentuknya siklik tapi katanya tunggal. Tunggal artinya saturated. Siklik tadi istilahnya adalah alicyclic. Jadi namanya saturated alicyclic hydrocarbon. Yang nomor 5, ini ada ikatan rangkap 2 dan ikatan tunggal secara berselang-seling. Nah, maka kita menyebutnya ini sebagai senyawa aromatik. Karena isinya hidrogen dan karbon, maka kita menyebutnya aromatik hydrocarbon. Dan yang terakhir, nomor 6, ini mirip banget dengan senyawa benzin atau mirip banget dengan senyawa nomor 5. Jadi ada kata rangkap 2, tunggal, rangkap 2. Tapi berikutnya ini tunggal-tunggal, artinya dia tidak berselang-seling. Maka ini bentuknya adalah unsaturated, tapi cyclic. Maka kita menyebutnya adalah unsaturated alicyclic hydrocarbon. Sudah paham ya? Nanti setelah kalian belajar materi ini, maka kalian diminta untuk mengerjakan kuis yang terdiri dari 10 soal. Isinya pertanyaan-pertanyaan tentang types of carbon atoms, kemudian structural features of organic compound, dan classification of organic compound. Semua soal yang diberikan ini tertera atau dijelaskan di dalam presentasi ini dan insya Allah kalian bisa mengerjakannya. Berikutnya ini hanya pesan saja. Mengingat di saat ini kita lagi menghadapi pandemik corona atau COVID-19, maka pesan saya adalah tetap membiasakan diri untuk selalu mencuci tangan. Stay at home, selalu tinggal di rumah, adakan atau virtual happy hour. Jadi artinya kalian membuat bahagia secara virtual, bikin jam bahagia virtualnya sendiri. Dan yang terakhir, jadilah raja dan ratu karantin yang baik. Semoga kalian semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalani skenario yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita semua. Ini terakhir saya mengucapkan thank you, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk
ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.